Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada yang masih tetap setia dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan mengangkat tema khusus pada kesempatan kali ini yaitu fenomena kesepian. Nah, kesepian kali ini yang akan saya angkat adalah perasaan-perasaan hampa, perasaan-perasaan kosong, perasaan-perasaan yang merasa sepi ketika kita menjalani kehidupan yang sedang kita jalani. Kadang-kadang kita merasa bahwa sulit sekali mencari teman yang satu frekuensi, ataupun ada kalanya penyebabnya juga karena memang hidup kita seorang diri ya, belum menikah atau hidup sebatang kara, ataupun juga penyebabnya karena kita mungkin baru memulai hidup baru, karena ada beberapa kejadian-kejadian yang mengkondisikan hidup kita menjadi sendiri. Misalnya sedang merantau ke kota untuk masalah pendidikan yang akhirnya kita ngontrak, ngekos atau tinggal di tempat yang baru yang masih asing. Ada juga karena fenomena mungkin pasca bercerai ya, dengan pasangan yang biasanya ngumpul dengan pasangan, dengan anak. Kemudian kita sedang menjalani hidup yang baru, hidup seorang diri, ataupun juga bisa disebabkan oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai ya, misalnya orang tua atau sahabat atau orang-orang terdekat lainnya yang pergi meninggalkan dunia ini. Juga akan muncul perasaan sedih, kemudian merasa sepi hingga kesepian. Nah, penyebab kesepian itu banyak sekali sebenarnya, bukan hanya masalah hubungan antar manusia, tapi juga ada di dalam diri kita sendiri. Misalnya ketika kita sedang tidak puas, tidak merasa puas dengan kehidupan yang sedang kita hadapi, itu juga memunculkan perasaan kesepian, terobsesi oleh sesuatu yang sangat kita inginkan, tapi cita-cita itu tidak tercapai, itu juga akan memunculkan perasaan kesepian. Nah, makanya bagi penderita depresi, salah satu sensasi yang dia rasakan adalah masalah kesepian itu sendiri. Nah, untuk itu yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi masalah kesepian adalah kita sesadar-sadarnya bahwa manusia itu makhluk sosial, makhluk yang memerlukan interaksi dengan orang lain. Nggak bisa hidup seorang diri, pasti membutuhkan orang lain. Seandainya pun hidup kita seorang diri, tidak menemukan teman yang satu frekuensi, ya kita carilah teman yang satu frekuensi melalui hobi-hobi kita ya. Di situ ada banyak sekali komunitas-komunitas hobi. Buat laki-laki misalnya hobi memelihara hewan peliharaan, juga ada komunitasnya. Yang hobi olahraga juga ada komunitasnya. Kemudian yang hobi dengan bidang pekerjaan tertentu juga ada komunitasnya. Komunitasnya ada di media sosial atau juga ada komunitas ya secara fisik langsung. Ya, tapi kalau bisa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan media sosial sebenarnya secara nggak sadar akan memunculkan perasaan kesepian itu sendiri, karena otak bawah sadarnya akan melayang-layang dan kita hidup di dunia yang nggak nyata. Ya, kadang-kadang kita berinteraksi panjang lebar dengan orang lain, tapi terasa hampa, terasa kosong karena yang kita ajak bicara kadang-kadang nggak kita kenal sama sekali kalau di media sosial, karena yang kita butuhkan adalah kehadiran secara fisik. Makanya minimalkan sebisa mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ya media sosial, karena di situ banyak sekali hal-hal yang memicu perasaan seseorang menjadi kesepian, perasaan tidak berkualitas. Misalnya ketika kita melihat kehidupan orang lain yang mungkin terlihat lebih indah, lebih bahagia, lebih penuh warna. Kadang-kadang apa yang kita lihat di media sosial juga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk itu kadang-kadang perasaan kita kok menjadi iri,
Kalau misalnya belum menikah, kadang-kadang merasa, loh kok dia bahagia banget ya, punya anak, punya istri, berkumpul dengan keluarganya, misalnya kita melihatnya di media sosial. Terus kemudian buat yang hidupnya menyendiri, ketika lihat teman-teman lainnya sedang bermain, piknik, berkelompok, tentu saja akan memunculkan perasa iri dan lain sebagainya. Itu juga bisa memunculkan perasaan kesepian. Makanya salah satu solusinya yaitu tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian juga tidak ingin tahu lebih banyak dengan kehidupan orang lain, karena kita juga punya kehidupan sendiri. Harus fokus kegiatan hidup kita dijalani dengan penuh kesibukan ya. Jadi jangan banyak bengong, menganggur tanpa aktivitas apa-apa, karena khususnya bagi penderita psikosomatik, depresi, anxiety, itu kebanyakan mengurung diri ya, tanpa berinteraksi dengan orang lain, bahkan cenderung antisosial, tidak bergabung dengan orang lain. Ya kadang-kadang juga saya paham lah, penyebabnya juga banyak, bukan berarti orang itu nggak bisa ya komunikasi dengan orang lain, cuma ada beberapa kasus diantaranya merasa takut dia akan kumat ya, akan kumat, panik attack-nya. Kemudian juga bagi penderita depresi ada fenomena bahwa jangan-jangan orang lain sedang mempergunjingkan kita, jangan-jangan orang lain sedang ngomongin kejelekan-kejelekan kita. Banyak sekali suara-suara negatif yang ada di dalam diri seseorang yang sedang mengalami masalah gangguan kecemasan dan juga depresi. Nah, perasaan-perasaan itu sebenarnya bisa kita hilangkan seandainya kita bisa belajar untuk berinteraksi dengan alam lingkungan sekitar kita secara nyata. Yang pada pertemuan sebelumnya udah saya sampaikan mengenai belajar proses meditasi, penerimaan diri, menyatu dengan alam di lingkungan sekitar kita. Sudah kita sampaikan bahwa kalau kita ingin merasa dekat dengan Tuhan, kita juga harus bisa mengenal diri kita sendiri, mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan, sehingga memunculkan perasaan bersyukur. Dengan perasaan bersyukur itu, nanti-nantinya akan ada hormon-hormon kebahagiaan, hormon yang membuat kita tenang, dan dengan sendirinya kita sadar bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita merasa diri kita kurang dan tidak puas dengan keadaan, suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, akan muncul perasaan kosong dan perasaan hampa. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesepian. Jadi kesepian bukan hanya dari secara fisik saja, karena bisa jadi orang yang sedang merasa kesepian, meskipun orang tersebut di tengah keramaian, kerumunan orang, di tengah pasar, di tengah konser musik yang ramai, pengunjung, penonton, itu juga masalah kesepian tidak bisa langsung hilang seketika, karena memang jiwanya tidak menyatu dengan alam sekitar kita. Nah, untuk itu diperlukanlah senyawa, artinya alam sadar dan alam bawah sadarnya itu sinkron, nyetel ya, nyambung ya, bahwa kita ada di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa ya, kayak judul lagu itu Yolanda, kamu di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa. Dan disitulah ada kesadaran bahwa saya sedang berada di sini, sedang berbuat ini. Nah, kadang-kadang ada orang yang orangnya lagi di mana tapi jiwanya melayang-layang kemana-mana. Yang kemudian fenomena yang bisa menghilangkan perasaan kesepian adalah dengan penerimaan diri. Jangan berandai-andai, karena banyak sekali orang yang sedang berandai-andai ketika hidupnya seorang diri. Kalau saya misalnya menikah aja ya, mungkin saya akan hilang perasaan kesepian. Tapi itu juga bukan solusi. Ya kalau misalnya dasarnya memang dia nggak bisa fokus dengan dengan alam sekitar, dengan kondisi yang ada, fenomena kesepian nggak akan langsung hilang. Terus kemudian mungkin berandai-andai, setelah saya punya anak mungkin saya nggak akan merasa kesepian. Setelah punya anak sekalipun,
ya perasaan kesepian nggak akan hilang seketika, karena judulnya bukan kesepian secara fisikly aja, tapi memang batin kita nggak nyambung dengan kondisi alam sekitar diri kita. Ya artinya untuk bisa mengusir rasa kesepian, pertama sadari dulu yang tadi disampaikan, kita ada di mana, sedang apa, ya apa yang ingin kita kerjakan. Jadi kita benar-benar hadir di dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Yang paling utama tentu saja kita jangan sampai bengong seorang diri, menghayal, kemudian juga malas berinteraksi dengan orang lain, kemudian nggak ngapa-ngapain alias nganggur ya, nggak ada kegiatan. Nah, karena hal itu akan memunculkan masalah kesepian itu sendiri. Jadi kita harus fokus mencari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang kita anggap kita sukai ya, kita bisa cinta dengan pekerjaan itu. Makin lama kesepian itu akan hilang, karena pikiran kita akan beralih fokusnya dari memikirkan yang bukan-bukan ya, akhirnya bisa menjadi fokus rileks dengan apa yang sedang kita hadapi. Nah, stimulus-stimulus lain yang harus kita hindarkan ketika kita sedang mengalami kesepian adalah mendengarkan lagu-lagu yang cengeng, lagu-lagu nostalgia yang akan mengingat-ingat kita kepada kejadian yang sudah-sudah. Biasanya hal itu harus kita hindari ya ketika kita ingin terbebas dari kesepian. Nah, kalau suasana hati kita sedang rileks, sedang bahagia, sedang happy, ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ngaruh. Karena frekuensi kita udah berbeda ya, di zona yang sedang santai, sedang rileks. Tapi ketika kita sedang merasa hampa dan kosong, yang kita lakukan justru harus bisa mensinergikan lah ya antara diri kita dengan kondisi apa yang ada di sekitar kita, nyambung. Nah, itulah teman-teman semua. Jadi fenomena kesepian bisa terjadi oleh siapapun, tapi terutama lebih sering terjadi ketika kita sedang mengalami depresi maupun anxiety serta psikosomatik. Untuk itu kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Yang pertama, jangan berandai-andai dan pastikan bahwa sebagai makhluk beriman kita harus selalu mengingat Tuhan dan menumbuhkan rasa bersyukur, dan nanti disitulah akan muncul perasaan bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan sampai jumpa, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.